Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat, rahmat dan hidayahnya kita dapat bertatap maya dalam kesempatan hari ini untuk mempresentasikan mengenai pendekatan, metode, model, dan teknik pembelajaran bahasa Indonesia di Madrasah Ibtidaiyah. Baik, perkenalkan saya Mutiara Imadi Anggita Raihanati selaku moderator pada hari ini. Adapun rekan-rekan saya yang akan mempresentasikan materi pada hari ini ada Nenden Ayu Tazkia dengan NIM 11920900068, lalu ada Nur Antika Yulianti dengan NIM 11920900074, dan ada Regita Tiara dengan NIM 11920900086. Nah, adapun materi yang akan kami bahas, yang pertama yaitu mengenai pendekatan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, metode pembelajaran bahasa Indonesia di Madrasah Ibtidaiyah. Yang ketiga, model pembelajaran bahasa Indonesia di Madrasah Ibtidaiyah. Yang keempat, teknik-teknik pembelajaran bahasa Indonesia di Madrasah Ibtidaiyah. Lalu yang terakhir ada perbedaan antara pendekatan, metode, model, dan teknik pembelajaran bahasa Indonesia di Madrasah Ibtidaiyah. Nah, adapun yang pertama, yaitu mengenai pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia. Pendekatan pembelajaran merupakan suatu upaya menghampiri makna pembelajaran melalui suatu cara pandang dan pandangan tertentu, atau dapat dikatakan aplikasi suatu cara pandang dan pandangan tertentu dalam memahami makna pembelajaran. Pada hakikatnya, belajar bahasa Indonesia ini merupakan belajar mengenai berkomunikasi, belajar mengungkapkan maksud yang sesuai dengan konteks lingkungan. Pembelajaran bahasa Indonesia ini tentunya diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik agar mampu berkomunikasi dengan baik dan benar. Maka mengingat hal tersebut, hendaknya kita bisa menyusun persiapan pembelajaran bahasa Indonesia ini dengan baik. Nah, menurut Tarigan, pendekatan adalah seperangkat asumsi yang bersifat aksimatik mengenai hakikat bahasa, pengajaran, beban, dan belajar bahasa yang digunakan sebagai landasan dalam merancang, melakukan, dan menilai proses belajar bahasa. Pendekatan ini merupakan cara memulai sesuatu, maka pendekatan dalam bahasa adalah asumsi tentang hakikat bahasa dan proses belajar bahasa tersebut. Kemudian, pendekatan ini memiliki berbagai macam tentunya. Ada pendekatan komunikatif, pendekatan whole language, pendekatan keterampilan proses, pendekatan kontekstual, pendekatan tematik, pendekatan tujuan, pendekatan struktural, pendekatan pengalaman belajar, pendekatan konstruktivisme, serta pendekatan humanisme. Nah, baik. Adapun pendekatan komunikatif, pendekatan komunikatif ini merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk membuat kompetensi komunikatif sebagai suatu tujuan pembelajaran bahasa. Selain itu, untuk mengembangkan prosedur-prosedur bagi pembelajar, bagi pembelajaran 4 keterampilan bahasa, yaitu menyimak, membaca, berbicara, serta menulis. Menurut Littlewood, pendekatan komunikatif ini didasarkan pada pemikiran bahwa pendekatan komunikatif membuka diri bagi pandangan yang luas dalam pembelajaran bahasa. Kemudian, pendekatan komunikatif juga membuka diri bagi pandangan yang luas dalam pembelajaran bahasa. Hal ini menimbulkan kesadaran bahwa pembelajaran bahasa tidak cukup dengan memberikan kepada siswa bagaimana bentuk-bentuk bahasa itu, tetapi siswa
harus mampu mengembangkan cara-cara menerapkan bentuk-bentuk itu sesuai dengan fungsi bahasa sebagai sarana komunikasi dalam situasi dan waktu yang tepat. Lalu yang kedua, yaitu ada pendekatan Wu language. Nah, pada pendekatan ini, pendekatan pengajaran bahasa yang menyajikan pengajaran bahasa secara utuh, tidak terpisah-pisah sedikit pun. Nah, para ahli Wu language ini berkeyakinan bahwa bahasa merupakan satu kesatuan atau whole yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Nah, maka dapat disadari bahwa paham konstruktivisme yang menyatakan bahwa anak atau peserta didik ini dapat membentuk sendiri pengetahuannya melalui peran aktifnya dalam belajar secara utuh dan terpadu. Selanjutnya, yaitu ada pendekatan keterampilan proses. Pada pendekatan keterampilan proses, menurut Santosa, pendekatan keterampilan ini pada hakikatnya merupakan suatu pengelolaan kegiatan belajar mengajar yang berfokus pada pelibatan siswa secara aktif dan kreatif dalam proses pemerolehan hasil belajar. Prinsip-prinsip pendekatan keterampilan proses terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada pembelajaran yang dilakukan orientasinya tidak hanya produk belajar saja, melainkan juga bagaimana memperoleh hasil belajar dan proses mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Lalu yang kedua yaitu menumbuhkan kemampuan-kemampuan dasar untuk memperoleh pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan. Yang keempat yaitu ada pendekatan kontekstual. Pada pendekatan kontekstual ini intinya pendekatan ini membantu guru untuk mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata dan memotivasi siswa untuk mengaitkan pengetahuan yang dipelajarinya dengan kehidupan yang nyata, dengan kehidupan sesungguhnya gitu. Nah, karakteristik pembelajaran kontekstual ini mengacu pada masalah-masalah dunia nyata atau dengan lingkungan peserta didik tersebut. Pendekatan kontekstual ini dapat diterapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di mana siswa didorong untuk menghubungkan antara teks sastra dan konteks yang berkaitan dengan kehidupan nyata. Baik, selanjutnya yaitu mengenai pendekatan tematik. Pembelajaran tematik merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek, baik dalam intra mata pelajaran maupun antar mata pelajaran. Seperti sekarang ya, di SD atau MI sekarang kan menggunakan kurikulum 2013 yang mana menggunakan buku tematik gitu. Jadi menggunakan pendekatan tematik. Nah, dengan adanya pemanduan itu, peserta didik akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan secara utuh sehingga pembelajaran jadi bermakna bagi peserta didik. Nah, adapun proses pendekatan pembelajaran tematik ini memiliki beberapa karakteristik atau ciri-ciri. Yang pertama yaitu pembelajarannya berpusat pada peserta didik atau student center. Kemudian menekankan pembentukan pemahaman dan kebermaknaan. Yang ketiga yaitu belajar melalui pengalaman langsung. Karena kan experience is the best teacher. Nah, dengan pengalaman ini akan memudahkan siswa untuk mengingat pembelajaran tersebut. Selanjutnya, lebih memperhatikan proses daripada hasil. Jadi mereka diajarkan untuk menghargai sebuah prosesnya terlebih dahulu gitu. Dan yang terakhir yaitu syarat dengan muatan keterkaitan. Nah, adapun ini pada poin F, yaitu mengenai pendekatan tujuan. Pada pendekatan tujuan ini dilandasi oleh pemikiran bahwa dalam pembelajaran yang harus dipikirkan dan ditetapkan lebih dahulu ialah tujuan yang hendak dicapai. Jadi ini lebih memikirkan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu.
Maka dengan memperhatikan tujuan yang telah ditetapkan itu, dapat ditentukan metode mana yang akan dapat digunakan, serta teknik pembelajaran yang akan diterapkan. Jadi, proses pembelajaran ini ditentukan oleh tujuan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan itu sendiri. Maka sejalan dengan itu, mata pelajaran apapun orientasinya pada pendekatan tujuan, demikian juga pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Oleh karena itu, orientasinya pada tujuan, pembelajarannya pun lebih menekankan pada tujuan pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya, ada pendekatan struktural. Pendekatan struktural ini merupakan salah satu pendekatan dalam pembelajaran bahasa yang dilandasi oleh asumsi yang menganggap bahasa sebagai perangkat kaidah. Atas dasar anggapan tersebut, maka pembelajaran bahasa harus mengutamakan penguasaan kaidah-kaidah bahasa atau tata bahasa. Pembelajaran bahasa ini dititik beratkan pada pengetahuan tentang struktur bahasa yang tercangkup dalam fonologi, morfologi, serta sintaksis. Lalu pada poin H, mengenai pendekatan pengalaman berbahasa. Pendekatan pengalaman berbahasa ini khususnya dalam bidang membaca dapat dibatasi sebagai pengajaran membaca dengan menggunakan wacana yang digunakan atau yang dikembangkan bersama-sama dengan peserta didik tersebut. Nah, dalam PBB, guru merangsang anak-anak untuk bercerita. Jadi anak diminta untuk bercerita entah mengenai pengalaman dia atau mengenai keluarganya dan sebagainya. Lalu selanjutnya pada pendekatan konstruktivisme, menurut Mustafa, dalam kegiatan pembelajaran, persepsi yang muncul akan menentukan perilaku siswa sehingga siswa akan membangun sendiri pengetahuannya. Hal ini terjadi apabila mereka dilibatkan secara aktif dalam proses belajar yang menyenangkan, serta mendukung siswa untuk belajar. Pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme ini mengandung 5 prinsip. Jadi kita perlu memperhatikan prinsip-prinsip yaitu menghadapi masalah yang relevan, kemudian struktur pembelajaran seputar konsep utama, pentingnya sebuah pertanyaan. Yang ketiga yaitu mencari dan menilai pendapat dari siswa tersebut. Yang keempat, menyesuaikan kurikulum untuk menanggapi anggapan siswa, dan yang terakhir yaitu menilai belajar siswa dalam konteks pembelajaran. Nah, adapun yang terakhir yaitu mengenai pendekatan humanisme. Pengertian dari humanisme itu sendiri selalu bermuara pada konsep pendidikan humanistik, yang mana suatu pembelajaran yang bertujuan untuk menjunjung tinggi dan mengembangkan kemanusiaan, baik secara individual untuk yang bersangkutan maupun secara sosial untuk masyarakat pada umumnya. Nah, kaitannya dengan dunia pendidikan, pendekatan humanisme ini merupakan pendekatan yang mengembangkan keterampilan-keterampilan yang ada hubungannya dengan kemanusiaan. Maka dengan pendekatan humanisme ini, siswa atau peserta didik ini diharapkan mampu menemukan dan mengembangkan sendiri fakta dan konsep, serta menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan nilai yang dituntut. Pada pendekatan humanisme ini, siswa diarahkan untuk dapat mengembangkan potensinya tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun kekerasan dari guru. Oleh karena itu, siswa diharapkan mampu menemukan makna diri, kehidupan manusia, keberadaan dalam komunikasi dengan manusia lain. Mungkin cukup sekian pembahasan mengenai pendekatan. Selanjutnya yaitu mengenai metode pembelajaran bahasa Indonesia yang akan disampaikan oleh Saudari Regita Tiara. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan presentasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran bahasa Indonesia di Madrasah Ibtidaiyah. Pembelajaran
Bahasa Indonesia di Madrasah Ibtidaiyah memanfaatkan 4 metode pembelajaran yang meliputi 4 tahap, yaitu yang pertama, membangun konteks, membentuk model, membangun teks bersama-sama, dan mengembangkan teks secara mandiri. Menurut Jamaroh dan kawan-kawan, metode memiliki kedudukan sebagai alat motivasi entristik dalam kegiatan belajar mengajar, dapat menyiasati perbedaan individual anak peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, jadi setiap metode yang kita gunakan itu pastilah memiliki kekurangan dan kelebihan tersendiri. Tidak hanya ada satu metode yang dianggap selalu efektif untuk segala situasi pembelajaran. Menurut Ulinda dan kawan-kawan, berikut metode pembelajaran yang mungkin dapat diterapkan di dalam kelas. Nah, boleh di next? Macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama ada metode audiolingual. Metode audiolingual ini sangat mengutamakan drill atau pengulangan. Metode tersebut muncul karena terlalu lamanya waktu yang ditempuh dalam belajar bahasa target. Padahal untuk kepentingan tertentu perlu penguasaan bahasa yang cepat. Dalam audiolingual yang berdasarkan pada pendekatan struktural tersebut, bahasa yang diajarkan dicurahkan pada lafal kata dan pelatihan pola-pola kalimat berkali-kali secara intensif atau berulang. Yang kedua, ada metode komunikatif. Metode komunikatif ini merupakan metode yang dilandasi oleh pemikiran bahwa kemampuan menggunakan bahasa dalam berkomunikasi merupakan tujuan yang harus dicapai dalam pembelajaran bahasa. Yang ketiga, ada metode terjemahan. Metode terjemahan ini banyak digunakan dalam pembelajaran asing atau bahasa kedua. Penggunaan metode ini dilakukan dengan cara menerjemahkan wacana dalam bahasa asing ke dalam bahasa ibu peserta didik. Nah, urutan penyajiannya dari pengenalan kata dan aturan tata bahasa dalam kalimat. Oleh karenanya, penyajian materi akan lebih menekankan kepada pemakaian bahasa tulis. Selanjutnya ada metode tata bahasa. Penggunaan metode tata bahasa ini didasarkan pada pendekatan informatif yang berupa penjelasan penggunaan kata-kata dan tata bahasa. Isi pelajarannya yaitu berupa daftar kata-kata dan butir-butir tata bahasa. Penggunaan metode ini yaitu lebih menekankan kepada pembelajaran bahasa tulis yang bersifat pasif. Selanjutnya ada metode langsung. Penggunaan metode langsung ini didasarkan pada asumsi bahwa penguasaan bahasa serta pengembangan rasa dan bahasa secara instinktif berakar dalam hubungan langsung antara pengalaman dan ekspresi. Nah, jadi tidak hanya diperkenankan menggunakan bahasa perantara, penguasaan bahasa lisan pun diutamakan. Pembelajaran ini dilaksanakan seperti anak belajar bahasa ibunya. Waktu terbanyak untuk menggunakan waktu terbanyak digunakan untuk latihan bahasa lisan, pola-pola, dan struktur kalimat yang diajarkan secara induktif. Gairah belajar haruslah tumbuh pada pelajaran tersebut. Yang selanjutnya adalah metode Berlitz. Nah, penggunaan metode Berlitz ini merupakan pengembangan dari metode langsung, yang pada prinsipnya dasar penggunaannya sama dengan metode langsung. Adapun ciri-ciri dari penggunaan metode Berlitz ini, yang pertama yaitu selalu menjaga hubungan langsung antara bahasa dan pikiran. Yang kedua, bahasa ibu tidak boleh dipergunakan, jadi tidak boleh menggunakan bahasa campur, misalnya menggunakan bahasa Sunda, Jawa, ataupun sebagainya. Yang ketiga, tata
kata-kata benda konkret diajarkan menunjukkan benda asli, gambar, atau tiruannya. Yang keempat, kata-kata benda abstrak dianjurkan dengan mendemonstrasikan pengertiannya. Yang kelima, tata bahasa dianjurkan dengan contoh-contoh. Yang keenam, sejak awal semua aspek yang diajarkan atau semua materi yang diajarkan secara lisan. Dan yang terakhir, kata-kata yang diajarkan dalam hubungannya dengan kalimat. Yang selanjutnya ada metode pembatasan bahasa. Nah, jadi pada penggunaan metode pembatasan bahasa ini berdasarkan pada asumsi mencari jalan yang paling efisien dalam waktu yang singkat dan mudah bagi siswa atau peserta didik dalam menguasai sejumlah kata-kata dan pola-pola kalimat yang terbatas, akan tetapi mempunyai kegunaan tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada metode oral. Pada metode oral ini disebutkan juga the reform method atau phonetic method. Metode ini merupakan perbaikan dari metode langsung. Prinsip dasar yang digunakan dalam metode ini bahwa pengajaran dilaksanakan melalui bicara ataupun tujuan yang ingin dicapai. Pada metode ini menitik beratkan pada pembelajaran bahasa yang menggunakan bahasa yang baik dan benar yang bisa digunakan oleh masyarakat pada bahasa tersebut. Yang selanjutnya, yang terakhir ada metode realis. Penggunaan metode realis ini berdasarkan pada prinsip bahwa pembelajaran bahasa haruslah sebagaimana dengan tingkah laku berbahasa yang sesungguhnya. Adapun ciri-ciri dari metode ini, yang pertama, sejak awal siswa harus belajar bahasa sesuai dengan tingkah laku berbahasa sesungguhnya. Yang kedua, bahasa dipandang sebagai reaksi terhadap alam sekitar. Reaksi tersebut seperti kata-kata, gerak-gerik, intonasi, tekanan suara, dan pernyataan yang lain. Yang ketiga, ada tingkah laku merupakan bagian dari keseluruhan berbahasa itu sendiri. Yang keempat, penggunaan bahasa sesuai dengan tingkah laku berbahasa yang sesungguhnya. Dan yang terakhir, bahasa disajikan dalam bentuk percakapan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Regita yang telah memaparkan materinya mengenai metode pembelajaran bahasa Indonesia di Madrasah Ibtidaiyah. Selanjutnya, mengenai model pembelajaran yang akan disampaikan oleh Saudari Nurantika Yulianti. Kepadanya kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Moderator. Selanjutnya kita akan membahas mengenai model pembelajaran yang dapat digunakan pada pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, mungkin teman-teman juga di sini sudah tahu ya, bahwasanya model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk merancang pembelajaran dan dalam membentuk materi-materi pembelajaran. Metode pembelajaran juga merupakan suatu kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Nah, model pembelajaran ini bertujuan untuk mendorong siswa agar lebih interaktif, mendorong siswa agar lebih kreatif, kemudian mendorong siswa agar siswa itu dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Selain itu, dengan adanya model pembelajaran dapat memberikan pengalaman belajar yang kontekstual dan kolaboratif bagi peserta didik. Baik, mungkin selanjutnya ada jenis-jenis model pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di Madrasah Ibtidaiyah. Nah, model-model pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia menurut Mas Ud
ada 3. Yang pertama ialah discovery based learning, yang kedua ada project based learning, dan yang ketiga ada problem based learning. Nah, yang pertama, discovery based learning. Discovery based learning atau dikenal dengan pembelajaran berbasis penemuan ialah suatu model pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai pembelajar aktif dalam membangun pengetahuan yang diharapkan. Model pembelajaran yang diberikan kepada siswa memiliki skenario pembelajaran untuk memecahkan masalah yang nyata dan mendorong mereka untuk memecahkan masalah mereka sendiri. Nah, tujuan yang ingin dicapai pada model discovery based learning ini ialah terhadap kemampuan siswa untuk berpikir kreatif, analitis, sistematis, dan logis untuk menumbuhkan sikap ilmiah. Adapun langkah-langkah ataupun tahapan pada model pembelajaran discovery based learning ini ialah yang pertama, menciptakan stimulus. Nah, pada tahap menciptakan stimulus ini, peserta didik diharapkan dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan kebingungannya. Nah, yang kemudian peserta didik itu akan memiliki rasa keinginan untuk menyelidiki sendiri. Nah, di samping itu, guru dapat memulai kegiatan pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku, dan aktivitas belajar lainnya yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Nah, simulasi pada tahap ini berfungsi untuk menyediakan kondisi interaksi belajar yang dapat mengembangkan dan membantu peserta didik dalam mengeksplorasi bahan. Kemudian tahapan yang kedua, atau langkah yang kedua, ialah menyiapkan pernyataan masalah. Pada tahapan ini, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang relevan dengan bahan pelajaran. Nah, kemudian peserta didik memilih salah satu masalah dan dirumuskan dalam bentuk paragraf atau hipotesis. Yang ketiga, ialah mengumpulkan data atau mencoba. Nah, pada tahapan ini, ketika eksplorasi berlangsung, peserta didik mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang atau pernyataan pada masalah tersebut. Nah, dengan demikian, peserta didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati objek, atau wawancara dengan narasumber. Tahapan yang keempat ialah mengolah data. Nah, pada tahapan ini, peserta didik melakukan pengolahan data dan informasi yang telah diperoleh, baik melalui wawancara, observasi, dan metode lainnya. Lalu ditafsirkan, semua informasi yang telah dikumpulkan, semuanya diolah, kemudian diklasifikasikan. Tahapan yang kelima ialah memverifikasi data. Pada tahap ini, peserta didik melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan. Verifikasi bertujuan agar proses belajar berjalan dengan baik dan kreatif. Jika guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya. Dan tahapan yang terakhir atau yang keenam ialah menarik kesimpulan. Pada tahapan menarik kesimpulan ini, ialah suatu proses menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua masalah yang sama, dengan memperhatikan hasil verifikasi. Berdasarkan hasil verifikasi, maka dirumuskan prinsip-prinsip yang mendasari generalisasi. Baik, yang kedua, model pembelajaran yang kedua ialah project-based learning, atau yang kita kenal dengan pembelajaran berbasis proyek. Nah, pembelajaran berbasis proyek merupakan metode model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media atau bahan pembelajarannya. Nah, di mana peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Nah, pembelajaran berbasis proyek ini merupakan pembelajaran yang menitikberatkan pada aktivitas siswa untuk memahami suatu konsep dan melakukan investigasi mendalam tentang suatu masalah dan menemukan solusi dengan pembuatan proyek. Adapun tujuan dari adanya model pembelajaran project-based learning ini ialah untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam pemecahan masalah proyek, memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam pembelajaran, kemudian membuat peserta didik lebih aktif dalam memecahkan masalah proyek yang kompleks,
dengan hasil produk nyata, kemudian mengembangkan dan meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola bahan atau alat untuk menyelesaikan tugas atau proyek, serta meningkatkan kolaborasi peserta didik, khususnya pada pembelajaran berbasis proyek yang bersifat kelompok. Kemudian, adapun langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang digunakan pada model project-based learning ini. Yang pertama ialah menentukan pertanyaan mendasar. Pada tahapan ini, guru memberikan pertanyaan yang dapat memberi penugasan pada peserta didik dalam melakukan suatu aktivitas dengan cara mengambil topik yang sesuai dengan realitas dunia nyata dan dimulai dengan sebuah investigasi mendalam. Guru diharapkan dapat mengangkat topik yang relevan untuk para peserta didik sesuai dengan tuntutan kompetensi. Tahapan yang kedua ialah mendesain perencanaan proyek. Nah, perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara pendidik dan peserta didik. Dengan demikian, peserta didik diharapkan akan merasa memiliki proyek tersebut. Nah, perencanaan terdiri atas aturan main, pemilihan aktivitas yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan esensial, pengintegrasian berbagai objek yang mungkin, dan alat dan bahan yang dapat diakses untuk membantu penyelesaian proyek. Yang ketiga ialah menyusun jadwal. Nah, pada tahapan ini, pendidik dan peserta didik secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dan menyelesaikan proyek. Aktivitas pada tahap ini antara lain ialah seperti membuat timeline untuk menyelesaikan proyek, membuat deadline penyelesaian proyek, kemudian membawa peserta didik agar merencanakan cara yang baru, kemudian membimbing peserta didik ketika mereka membuat cara yang tidak berhubungan dengan proyek, dan meminta peserta didik untuk membuat penjelasan atau alasan tentang pemilihan suatu cara. Tahapan yang keempat ialah memonitor kegiatan dan perkembangan proyek. Nah, pada tahapan ini, pendidik tentunya bertanggung jawab untuk memonitor aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Monitoring dilakukan dengan cara memfasilitasi peserta didik pada setiap proses. Dengan kata lain, pendidik berperan sebagai mentor pada saat peserta didik beraktivitas atau melakukan proyek. Kemudian, tahapan yang kelima ialah menguji hasil. Nah, penilaian dilakukan untuk membantu pendidik dalam mengukur ketercapaian standar, serta mengevaluasi kemajuan masing-masing peserta didik, memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai peserta didik, dan membantu pendidik dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Dan tahapan yang terakhir ialah mengevaluasi kegiatan atau pengalaman. Pada akhir pembelajaran, guru dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Nah, proses refleksi ini dapat dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Pada tahap ini, peserta didik diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama menyelesaikan proyek. Nah, guru dan peserta didik mengembangkan diskusi dalam rangka memperbaiki kinerja selama proses pembelajaran, sehingga pada akhirnya diperoleh suatu temuan baru untuk menjawab permasalahan yang diajukan pada tahap awal pembelajaran. Nah, dan yang terakhir, mode pembelajaran bahasa Indonesia yang dapat digunakan ialah problem-based learning, atau yang kita kenal dengan pembelajaran berbasis masalah. Nah, problem-based learning ini merupakan suatu mode pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai fokus untuk mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, materi, dan pengaturan diri. Nah, pembelajaran berbasis masalah ini merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi peserta didik untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pembelajaran. Nah, adapun langkah-langkah atau proses ataupun tahapan yang dapat digunakan pada model pembelajaran problem-based learning ini ialah yang pertama, adanya konsep dasar atau basic concept. Nah, di mana fasilitator memberikan konsep dasar, petunjuk, referensi, atau link dan skill yang diperlukan dalam pembelajaran tersebut. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik lebih cepat masuk dalam atmosfer pembelajaran dan mendapatkan peta yang akurat tentang arah dan tujuan pembelajaran. Langkah yang kedua ialah pendefinisian masalah atau defining the problem. Nah, dalam langkah ini, fasilitator menyampaikan skenario atau permasalahan dan peserta didik melakukan berbagai kegiatan brainstorming, dan semua anggota kelompok mengungkapkan pendapat, ide,
ataupun tanggapan terhadap skenario secara bebas, sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. Tahapan yang ketiga ialah pembelajaran mandiri atau self-learning. Nah, pada tahapan ini, peserta didik mencari berbagai sumber yang dapat memperjelas suatu isu atau masalah yang sedang dihadapinya. Nah, sumber yang dimaksud itu bisa dalam bentuk artikel tertulis, kemudian bisa ada di halaman web, atau bahkan pada pakar dalam bidang yang relevan. Nah, pada tahapan ini memiliki dua tujuan utama, yaitu agar peserta didik mencari informasi dan mengembangkan pemahaman yang relevan dengan permasalahan yang telah didiskusikan di kelas, dan agar informasi yang dikumpulkan dengan satu tujuan, yaitu dipresentasikan di kelas, dan informasi tersebut haruslah relevan dan dapat dipahami. Tahapan yang keempat ialah pertukaran pengetahuan atau exchange knowledge. Nah, setelah mendapatkan sumber untuk keperluan pendalaman materi dalam langkah pembelajaran mandiri, selanjutnya pada penemuan pertukaran pengetahuan ini, peserta didik berdiskusi dalam kelompoknya untuk mengklarifikasi capaiannya dan merumuskan solusi dari permasalahan kelompok. Nah, pertukaran pengetahuan ini dapat dilakukan dengan cara peserta didik berkumpul sesuai dengan kelompok dan fasilitatornya. Dan tahapan yang terakhir ialah penilaian atau assessment. Nah, penilaian dilakukan dengan memadukan 3 aspek, yaitu pengetahuan atau knowledge, kecakapan atau skill, dan sikap atau attitude. Nah, penilaian terhadap penugasan pengetahuan mencakup seluruh kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Adapun tahapan model pembelajaran problem-based learning ini yang diadaptasi dari AREN, yaitu ada 5, yaitu mengorientasikan siswa pada masalah, mengorganisasi peserta didik untuk belajar, membantu penyelidikan mandiri atau kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, serta analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kemudian dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Nur Antika Yulianti. Selanjutnya mengenai teknik pembelajaran bahasa Indonesia di Madrasah Ibtidaiyah serta perbedaan antara pendekatan, metode, model, dan teknik pembelajaran yang akan disampaikan oleh Saudari Nenden Ayu Tazkia. Kepadanya kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya izin menyampaikan teknik-teknik pembelajaran bahasa Indonesia di Madrasah Ibtidaiyah. Nah, di sini teknik-teknik pembelajaran bahasa Indonesia di Madrasah Ibtidaiyah, yaitu teknik itu adalah aktivitas tertentu yang diterapkan di dalam kelas yang sesuai dengan metode dan sesuai pula dengan pendekatan. Nah, teknik ini bersifat implementasional. Nah, sebab teknik itu merupakan implementasi perencanaan pengajaran di depan kelas atau aplikasi dari metode di dalam pembelajaran. Nah, teknik pembelajaran juga merupakan cara guru menyampaikan bahan ajar yang telah disusun dalam metode berdasarkan pendekatan yang dianutnya. Nah, kemudian teknik juga digunakan itu dapat berjalan lancar dan berhasil dengan baik. Nah, dengan kata lain, pendekatan juga menjadi dasar penentuan teknik pembelajaran. Nah, oleh karenanya itu, dari suatu pendekatan dapat diterapkan teknik pembelajaran yang berbeda-beda. Nah, untuk teknik-teknik pembelajaran bahasa Indonesia ini, diantaranya yaitu pertama ada teknik pembelajaran menyimak. Nah, teknik pembelajaran menyimak itu, mohon maaf, next. Slide-nya next. Nah, pertama ada teknik pembelajaran menyimak. Nah, teknik pembelajaran menyimak itu yaitu seperti pertama, simak, kemudian ulang ucap. Teknik simak ini yaitu teknik simak, kemudian ulang ucap ini biasanya digunakan dalam melatih siswa melafalkan dengan tepat. Nah, unit-unit bahasa mulai dari unit terkecil sampai unit terbesar. Misalnya, fonem, kata, kelompok kata, kalimat, paragraf, atau wacana pendek. Nah, kemudian yang kedua yaitu simak tulis atau didikte. Nah, dapat kita ketahui ya dari dulu mungkinnya dari SD kita itu dikte itu sudah umum gitu, sudah umum didengar juga oleh kita.
Nah, di dikte ini adalah memang teknik termasuk teknik pembelajaran menyimak. Nah, teknik simak tulis ini atau dikte ini dikenal juga yaitu latihan dikte ini menuntut keseriusan siswa seperti memusatkan perhatian, kemudian mengenali fenom, tanda-tanda baca, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu ada sistem teknik simak kerjakan. Nah, teknik simak kerjakan ini yaitu dalam pengajaran menyimak digunakan dalam pengenalan dan membiasakan siswa akan suruhan atau perintah. Nah, biasanya suruhan atau perintah itu tersirat dalam kata kerja dasar, kemudian kata kerja berakhiran. Nah, kemudian yang keempat yaitu simak terka. Nah, dalam teknik simak terka ini, guru menyiapkan deskripsi suatu benda tanpa menyebutkan nama bendanya. Jadi menyiapkan deskripsi benda tanpa menyebutkan nama bendanya. Nah, kemudian yang kelima yaitu memperluas kalimat guru, mengucapkan kalimat sederhana, menirukan ucapan guru. Kemudian guru juga mengucapkan kata atau kelompok kata. Nah, yang keenam ada menyelesaikan cerita guru, yaitu guru bercerita, kemudian siswa menyimak. Nah, cerita tersebut dengan seksama. Nah, guru berhenti berbicara, ceritanya baru sebagian. Nah, kemudian membuat rangkuman, yaitu merangkum berarti menyingkat atau meringkas dari bahan yang telah disimak. Nah, dengan kata lain, menyimpulkan bahan simakan secara singkat, dan kata-katanya harus kata-kata sendiri. Nah, siswa ini mencari intisari bahan yang disimaknya apa dari yang dibaca mereka. Nah, kemudian yang selanjutnya itu menemukan benda. Jadi guru itu menyiapkan sejumlah benda. Nah, kemudian benda itu sebaiknya benda yang dimudahi dikenal siswa gitu, mudah dikenal siswa. Nah, benda-benda ini dimasukkan ke dalam kotak terbuka. Nah, ini juga teknik menyimak supaya siswa lebih lebih paham. Nah, kemudian yang ke-9 yaitu bisik berguru, yaitu itu membisikkan satu pesan kepada seorang siswa, kemudian siswa tersebut membisikkan pesan itu kepada siswa kedua. Nah, siswa kedua itu membisikkan pesan itu kepada siswa ketiga, begitu seterusnya. Jadi terus merantai. Nah, kemudian selanjutnya itu ada melanjutkan cerita kelas dibagi atas beberapa kelompok. Jadi melanjutkan cerita kelasnya itu dibuat beberapa kelompok. Nah, kemudian yang ke-11 yaitu parafrase. Nah, parafrase ini berarti alih bentuk. Nah, dalam pembelajaran bahasa, parafrase ini biasanya diwujudkan dalam bentuk pengalihan bentuk puisi ke prosa atau memprosakan sebuah puisi. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ada kata kunci metode identifikasi tema. Kemudian kalimat topik, kata kunci ini sama. Nah, perbedaannya itu terletak pada materi yang harus diidentifikasi. Nah, dari teknik pembelajaran menyimak tersebut, barusan atau tadi ya sudah disebutkan ada 12 teknik pembelajaran menyimak. Nah, kemudian yang kedua yaitu teknik pembelajaran berbicara. Nah, teknik pembelajaran berbicara itu berarti tekniknya terdapat dalam berbicara. Yang pertama yaitu ada ulang ucap. Nah, teknik ulang ucap ini yaitu menggunakan suara guru atau rekaman suara guru sebagai sumber belajar siswa. Kemudian ada teknik lihat ucapan. Lihat, ucapkan. Nah, teknik lihat, ucapkan ini menggunakan sebuah objek atau benda sebagai sumber belajar siswa. Nah, kemudian yang ketiga yaitu memberikan yaitu menjelaskan, kemudian menerangkan, menuliskan, atau mendeskripsikan sesuatu. Nah, siswa ini disuruh diperlihatkan sesuatu berupa benda ataupun gambar. Nah, kemudian melihat pemandangan ataupun gambar secara teliti. Nah, siswa diminta memberikan sesuatu yang telah dilihatnya. Nah, kemudian yang keempat yaitu menjawab pertanyaan siswa yang susah atau yang malu berbicara. Nah, untuk siswa yang susah dan yang malu berbicara ini, guru dapat memancingnya untuk berbicara menggunakan yaitu menjawab pertanyaan mengenai dirinya. Nah, jadi menjawab pertanyaan siswa yang susah atau malu berbicara ini dipancing gitu. Nah, kemudian yang kelima yaitu bertanya, yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya
ini juga merupakan salah satu cara agar siswa melatih berbicara. Nah, yang kemudian yang keenam yaitu pertanyaan menggali pertanyaan. Nah, jadi pertanyaan menggali ini merupakan teknik yang ditujukan untuk memancing siswa agar berbicara. Nah, kemudian yang ketujuh yaitu melanjutkan cerita dalam pelajaran. Nah, melanjutkan cerita ini yaitu guru menyiapkan cerita yang belum selesai, kemudian para siswa disuruh untuk melanjutkan cerita yang tidak selesai ini seorang demi seorang. Nah, kemudian yang kedelapan yaitu menceritakan kembali pembelajaran berbicara. Nah, dengan teknik menceritakan kembali dilakukan yaitu dengan cara siswa membaca bahan itu dengan seksama. Nah, kemudian yang kesembilan yaitu percakapan. Nah, percakapan ini adalah pertukaran pikiran atau pendapat mengenai suatu topik antar dua orang atau lebih. Jadi, siswa bisa dikelompokkan 2 orang atau lebih. Nah, mereka disuruh untuk melakukan percakapan, yaitu pertukaran pikiran juga atau pendapat. Kemudian yang ke-10 yaitu parafrase, di mana parafrase ini yaitu artinya berdalih bentuk, misalnya memprosakan isi puisi menjadi prosa. Nah, kemudian ke-11 itu yaitu reka cerita gambar. Nah, teknik reka cerita gambar ini yaitu menggunakan gambar untuk memancing siswa berbicara. Nah, kemudian yang terakhir dari teknik pembelajaran berbicara yaitu ada bermain peran. Nah, ketika bermain peran, siswa itu bertindak dan berperilaku seperti orang yang diperankannya. Nah, itu juga merupakan teknik pembelajaran berbicara. Nah, dari teknik pembelajaran berbicara terdapat 12 macam yang barusan saya sebutkan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu teknik pembelajaran membaca. Nah, teknik pembelajaran membaca ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum atau isi dan ruang lingkup bahan bacaan. Kemudian membaca survei merupakan kegiatan membaca, misalnya melihat judul, melihat pengarang, dan daftar isi, dan lain-lain. Nah, teknik pembelajaran membaca itu seperti apa? Teknik pembelajaran membaca itu pertama ada membaca sekilas. Nah, jadi membaca sekilas ini yaitu kegiatan membaca yang menyebabkan mata siswa itu bergerak cepat dan untuk melihat dan memperhatikan bahan tertulis itu untuk mencari dan mendapatkan informasi secara cepat atau bisa disebut juga skimming. Nah, jadi siswa itu disuruh untuk membaca sekilas. Nah, kemudian yang kedua membaca dangkal. Nah, kegiatan membaca ini yaitu untuk memperoleh pemahaman yang dangkal dari bahan bacaan yang siswa baca. Nah, kemudian bahan bacaannya juga merupakan bahan yang ringan karena tujuannya juga untuk mencari kesenangan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu membaca nyaring. Nah, siswa itu disuruh membaca nyaring. Nah, ini juga merupakan proses menulisankan sebuah tulisan dengan memperhatikan suara, intonasi, tekanan secara tepat, kemudian diikuti oleh pemahaman makna bacaan oleh pembaca. Nah, yang keempat yaitu membaca dalam hati. Membaca dalam hati ini pada dasarnya adalah pembaca dengan mempergunakan ingatan visual atau visual memory. Nah, melibatkan pengaktifan mata dan ingatan. Nah, jadi membaca dalam hati itu. Kemudian yang kelima yaitu membaca kritis. Nah, kegiatan membaca ini dilaksanakan secara bijaksana, penuh tenggang rasa, evaluatif, serta analitis, dan bukan mencari kesalahan penulis. Jadi, membaca kritis ini mungkin harus lebih fokus daripada membaca yang lain. Kemudian yang keenam yaitu membaca teliti. Nah, membaca teliti ini juga diawali dengan survei yang cepat atau melihat organisasi bacaan dan melihat hubungan paragraf dengan seluruh bacaan. Yang ketujuh yaitu membaca pemahaman. Membaca pemahaman itu merupakan kegiatan membaca yang tujuan utamanya itu memahami bacaan secara tepat dan cepat. Nah, ada tujuh macam dari teknik pembelajaran membaca. Kemudian yang terakhir yaitu teknik pembelajaran menulis. Nah, upaya yang dilakukan guru agar siswa senang menulis adalah memberikan kebebasan kepada siswa untuk mau menulis apa yang disenanginya, sesuai dengan perkembangan tema pembelajaran yang dilaksanakan. Nah, macam-macam dari teknik pembelajaran menulis diantaranya yaitu pertama menulis abjad.
Nah, di mana menulis abjad ini dilakukan dengan cara setiap siswa diberikan tugas untuk meniru tulisan beberapa huruf lepas yang dicontohkan guru. Nah, mungkin ini bukan sering ya, intinya sudah dilakukan siswa dari mulai kelas 1, di mana menulis abjad itu kelas 1 sudah diterapkan. Kemudian yang kedua, menulis kegiatan daya ingat anak sekolah. Nah, terhadap suatu kegiatan yang menarik atau yang membawa kesan tersendiri. Nah, ini juga akan sangat dimudah oleh anak. Nah, kemudian yang ketiga yaitu menulis gambar kesayangan. Nah, jadi menulis gambar kesayangan itu menulis gambar yang telah dibuat siswa ditulisi sesuai dengan keinginannya. Jadi setelah menulis gambar mereka, yaitu kemudian siswa disuruh ditulisi dengan apapun yang keinginannya untuk menulisnya. Kemudian seolah-olah gambar itu bercerita sesuai dengan apa yang ada di imajinasi siswa. Nah, kemudian yang terakhir yaitu menulis bentuk gambar variasi. Nah, menulis bentuk gambar variasi ini yaitu menulis puisi yang dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu baris-baris kalimat atau seolah-olah sebagai garis coretan yang membentuk gambar tertentu. Nah, itulah mungkin macam-macam teknik pembelajaran bahasa Indonesia, dari mulai teknik menyimak, teknik berbicara, membaca, menulis, semuanya sudah ada tekniknya. Nah, kemudian yang terakhir itu perbedaan-perbedaan dari mulai perbedaan pendekatan, metode, model, teknik, dan teknik pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, dari perbedaan ini terdapat beberapa istilah yang memiliki kemiripan makna mungkin ya, sehingga mungkin orang itu merasa bingung untuk membedakan seperti istilah pendekatan pembelajaran, metode, model, kemudian teknik pembelajaran. Nah, untuk memahami perbedaan antara pendekatan pembelajaran, model pembelajaran, dan metode pembelajaran ini, yaitu ada beberapa penjelasan, diantaranya pertama yaitu pendekatan pembelajaran. Nah, pendekatan pembelajaran ini adalah suatu upaya menghampiri makna pembelajaran melalui suatu cara pandang dan pandangan tertentu. Nah, atau aplikasi suatu cara pandang dan pandangan tertentu dalam memahami makna pembelajaran. Nah, jadi pendekatan ini yaitu pendekatan pembelajaran yang dapat diartikan juga sebagai titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran. Nah, dari pendekatan pembelajaran ini, yang telah diterapkan itu yaitu selanjutnya diturunkan ke dalam strategi pembelajaran. Yang kedua yaitu model pembelajaran. Nah, model pembelajaran ini dijabarkan ke dalam teknik dan gaya pembelajaran. Nah, dengan demikian, teknik pembelajaran ini dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada model atau pola. Yaitu model juga adalah pola atau contoh, acuan, ragam, dan sebagainya. Nah, dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan. Jadi model pembelajaran ini adalah suatu rencana atau pola yang dapat kita gunakan untuk merancang pembelajaran tatap muka ataupun online di dalam kelas. Nah, atau dalam latar tutorial dan dalam membentuk materi-materi pembelajaran lainnya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu teknik pembelajaran. Nah, teknik pembelajaran itu adalah cara yang dilakukan guru untuk mengimplementasikan suatu metode secara spesifik, misalnya penggunaan metode diskusi, perlu digunakan teknik yang berbeda pada kelas yang siswanya tergolong aktif dan kelas yang siswanya tergolong pasif. Jadi, untuk teknik pembelajaran ini lebih kepada secara langsungnya gitu untuk untuk pembelajarannya. Nah, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan dari mulai teknik pembelajaran, kemudian perbedaan dari pendekatan, metode, model, dan teknik pembelajaran bahasa Indonesia. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nenden. Jadi kesimpulannya, pada hakikatnya belajar bahasa Indonesia ini
Belajar bahasa Indonesia ini merupakan belajar berkomunikasi, belajar mengungkapkan maksud sesuai dengan konteks lingkungan. Pembelajaran bahasa Indonesia ini tentunya diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik agar mampu berkomunikasi dengan baik dan benar. Nah, pembelajaran dengan menggunakan pendekatan, metode, model, serta teknik yang dipilih akan memudahkan siswa untuk memahami apa yang sedang ia pelajari. Pendekatan ini merupakan cara memulai sesuatu. Pembelajaran bahasa Indonesia di Madrasah Ibtidaiyah ini memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan kemampuan bahasa anak, terlebih pada sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Karena pada tahap ini merupakan awal pengembangan potensi berbahasa anak yang sebelumnya telah dimiliki atau dipelajari oleh anak di lingkungan keluarga. Nah, pembelajaran bahasa Indonesia ini akan disampaikan bersamaan dengan mata pelajaran lain untuk mengembangkan kemampuan anak dan menambah wawasan atau pengetahuannya. Oleh karena itu, pembelajaran dengan menggunakan pendekatan, metode, model, serta teknik yang dipilih akan memudahkan siswa untuk memahami apa yang sedang ia pelajari. Mungkin cukup sekian apa yang dapat kami presentasikan. Insya Allah kami akan lanjut lagi di Google Meet apabila teman-teman ada yang ingin bertanya atau menambah. Saya Mutiara Imadian Gitarai Hanati beserta rekan-rekan pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you there. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.